Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada penurunan teman-teman 1,98%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,15 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 15% dan Shiba masih berada di peringkat ke-14 teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita lihat dulu untuk chart di 3 bulan, dia masih membentuk batang berwarna hijau teman-teman ya. Apakah di bulan selanjutnya akan eh, terjadi kenaikan lagi atau bagaimana ya? Semoga saja di sini ada indikasi bahwa Shiba akan terjadi kenaikan teman-teman. Karena untuk Shiba Inu sudah turun dari all-time high-nya kurang lebih hampir 90% teman-teman. Jadi sangat mungkin ya jika setelah setway ini ya dia akan mencoba untuk breakout lagi atau naik ke atas ya. Tergantung juga untuk harga dari Bitcoin ya yang sekarang di angka 27.700 teman-teman ya, dan kita tunggu aja untuk berita-berita dari Bitcoin-nya. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan bantu subscribe ya. Oke, langsung aja kita lihat dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap ada kenaikan 0,17%, BTC di angka 421 juta rupiah, Ethereum di 26.700 dan BNB masih di 4,9 juta rupiah teman-teman. Kemudian sekali lagi video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana bebas ya jika ingin melakukan investment teman-teman. Jadi untuk hari ini mengenai Shibarium Testnet Chain ID resmi berubah teman-teman ya. Kampanye food berskala besar menargetkan ekosistem Shiba, muncul spekulasi bahwa kode Shibarium adalah tiruan persis dari Rinia. Jadi pengembang Shibarium Shiba telah secara resmi mengubah ID rantai testnet Shibarium untuk mengatasi food yang beredar yang telah meletus di tengah spekulasi bahwa kode testnet Shibarium adalah peniru dari jaringan Rinia. Validator penyatuan pseudonym Ringoshi meminta perhatian publik terhadap pengembangan melalui pegangan Twitter hari ini, berbagai cuplikan dari ID rantai yang ditinjau teman-teman. Jadi menurut data dari gambar, ID rantai testnet Shibarium telah diubah dari 917 menjadi 719. Pengungkapan tersebut melegakan anggota komunitas Shiba karena meluasnya food yang meletus di belakang tuduhan klan telah memicu keretakan di camp ya. Jadi ingatlah bahwa klaim testnet Shibarium sebagai tiruan persis di jaringan Rinia beredar di camp Shiba yang minggu lalu. Pengembang Shibarium dituduh hanya menyalin seluruh basis kode testnet Rinia yang menggunakan untuk papi Shibarium. Meskipun demikian, untuk pengembang Shiba Inu Calderia juga menghilangkan klaim ini, mencatat bahwa satu-satunya hal yang mirip antara kedua jaringan adalah ID rantai, karena keduanya menggunakan 917 ya teman-teman. Ia mengaku melakukan kesalahan dengan tidak segera melakukan pengecekan atau sebelum meluncurkan Papinet. Akibatnya tidak tahu itu digunakan untuk testnet Rinia, berjanji untuk menyebarkan Papinet versi baru. Kemudian klaim Daria kemudian dikuatkan oleh wawancara eksekutif pengembang testnet, Version, dan The Crypto Basic ya. Jadi untuk Cryptstein ini mengonfirmasi bahwa satu-satunya fitur serupa antara kedua testnet adalah Chain ID. Tim Shibarium tidak menyalin kode Rinia, teman-teman. Mengikuti perubahan Chain ID baru-baru ini, Papinet beroperasi pada waktu pers dan perdata dari Papiscan, jaringan sekarang telah memproses kurang lebih 80.600 ya, dengan waktu blok rata-rata 5 detik. Kemudian total transaksi saat ini duduk di 21 dengan hitungan harian 10 teman-teman. Kemudian mengenai Shiba, kebangkitan dari meme menjadi jutaannya. Jadi Shiba diluncurkan kembali pada tahun 2020 dan token kesayangan telah berkembang pesat. Proyek ini secara eksplisit diluncurkan sebagai pembunuh Dogecoin. Faktanya logo token Shiba yang pertama memiliki frasa yang terukir di atasnya teman-teman. Dalam kurun waktu singkat, proyek tersebut berhasil menciptakan pasukan yang setia. Tentara Shiba juga cukup vokal ya di platform sosial seperti Twitter. Bahkan anggota masyarakat terus melakukan diskusi rutin dan debat konstruktif tentang setiap perkembangan besar. Jadi untuk
Harga aset juga mengalami penurunan tajam selama bertahun-tahun dari mulai dengan hampir 2 genggam nol hingga menjatuhkan lebih dari setengahnya. Shiba telah berkembang pesat, faktanya beberapa investor juga telah menjadi multi-jutawan dalam semalam, teman-teman. Kembali pada tahun 2021, Shiba terus meningkat hingga 1.600 ya, dalam waktu kurang dari 2 bulan. Sekitar waktu yang sama, ia meraih rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 8,854 di Binance. Kemudian di sisi lain, fundamental juga, proyek ini membuat kemajuan pesat ya, langsung dari metaverse ke permainan kartu dan solusi layer 2 aslinya sendiri. Shiba juga telah berhasil memeriksa sejumlah pangkalan penting, beberapa perahu sudah melaut, sementara yang lain masih dalam pengembangan dan diharapkan segera dirilis. Jadi token teratas lainnya dari ekosistem Shiba berkembang pesat secara paralel baru-baru ini. Bond juga memasuki daftar 100 teratas teman-teman untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jadi adopsi Shiba secara keseluruhan telah meningkat mulai dari memiliki bagian yang adil dari penanganan pertukaran baru hingga diterima sebagai cara pembayaran oleh usaha bisnis yang berbeda. Jadi dari diluncurkan hanya sebagai lelucon untuk bersaing dengan Dogecoin hingga membangun identitas sendiri, teman-teman. Jadi sekarang sudah banyak sekali ini ya teman-teman ya fungsinya teman-teman ya. Kemudian di sini inilah cara scammer beradaptasi dengan kripto ya teman-teman. Scammer beradaptasi lebih dari yang dapat kita bayangkan dan berubah bergantung pada situasi pasar teman-teman. Pengungkapan ini dibuat dalam webinar yang baru-baru ini diselenggarakan oleh perusahaan analitik blockchain terkemuka, Chainlist, di mana ia mengukur tren kejahatan di pasar industri selama musim dingin kripto teman-teman. Jadi data yang dikumpulkan oleh Chainlist menunjukkan cara scammer beradaptasi dengan perkembangan dan volatilitas pasar kripto, teman-teman. Menurut Kepala Penelitian Kejahatan Dunia Maya perusahaan Eric, berencana runtuhnya Terra pada Mei tahun lalu memaksa entitas penipuan ini untuk mengubah strategi mereka. Jadi akibatnya, scammer investasi tidak melihat kesuksesan seperti dulu ya ketika pasar sedang rally. Memainkan skrip yang bersama-sama berulang-ulang ya, tidak termasuk akal, dan pada saat inilah para scammer terpaksa memikat korban dengan menargetkan keserakahan mereka dengan scammer gratis. Kemudian di sini menunjukkan bahwa ada adaptasi dari pihak scammer dan kondisi pasar membuat scammer investasi tidak mungkin menguntungkan ya. Pendapatan keseluruhan dan scammer aset digital hampir setengahnya dari 11 miliar dolar ya pada tahun 2021 menjadi 5,9 miliar dolar pada 2022. Kemudian pendapatan dari serangkaian ransomware juga menurun sebesar 40% menjadi setidaknya 456 juta dolar ya pada 2022, teman-teman. Dan jenis scammer ini yang menjadi terkenal, scammer pemasaran berjenjang yang menyumbang sebagian besar dana yang dicuri tahun lalu. Selain itu, hampir 1,3 miliar dolar dari pendapatan scammer diperoleh melalui penipuan hyperverse, teman-teman ya. Kemudian di sini jika teman-teman semua kesal, teman-teman semua bisa memperhatikan belum pernah menggunakan ungkapan ini sejak Presiden Amerika Serikat ya. Jadi sebagai mantan pegawai negeri, yakin ya dengan pemerintah dalam mengawasi industri kripto, namun pengumuman peraturan baru-baru ini termasuk arahan Federal Reserve dan cabang eksekutif yang dirancang untuk men-bank perusahaan kripto ya. Untuk laporan ekonomi tahunan Presiden Joe Biden yang diterbitkan Senin adalah pernyataan yang tidak begitu halus tentang bagaimana pemerintah memandang mata uang kripto. Jadi pada tahun 2008, Departemen Keuangan Amerika Serikat menghabiskan sekitar 245 miliar dolar untuk menstabilkan institusi perbankan. Akibatnya kami mencetak uang yang menciptakan inflasi ya, di sini memicu resesi teman-teman. Kemudian untuk perubahan sulit ya, tetapi pembuat kesalahan yang sama berulang kali lebih buruk ya. Kita telah hidup melalui dampak dari menempatkan tabungan kita di bank dan dihancurkan pada tahun 2008. Saya tidak mengatakan menjadikan kripto sebagai mata uang resmi, tetapi jika seharusnya tidak berperan melawannya ya. Kita seharusnya tidak mengecilkan hati bank untuk menahannya atau orang membelinya jika mereka mau. Kita seharusnya tidak menghambat inovasi, teman-teman. Kesimpulannya di sini untuk BTC ya, apakah akan ada kenaikan lagi? Indikatornya di sini menunjukkan akan ada kenaikan ya teman-teman, tapi tetap hati-hati ya teman-teman dalam melakukan investment. Jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.